Punggawa FC Volendam yang tersedia bela skuad Garuda. Patrick Kluivert gelar TC di Bali demi sambut laga krusial. Langkah cerdik pelatih kiper timnas pastikan Emil Audero siap hadapi Cina. Pakar sepak bola ASEAN sebut masa depan Malaysia diambang kehancuran. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pakar sepak bola ASEAN sebut masa depan Malaysia diambang kehancuran. Kemenangan timnas Indonesia U17 yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 baru-baru ini mencuri perhatian banyak pihak, tak terkecuali Malaysia. Dengan perbandingan jauh antara skuad Garuda dan Harimau Malaya ini, membuat spekulasi baru bahwa timnas negeri jiran itu seakan berada di tepi jurang. Seperti diketahui, lolosnya Garuda Asia ke Piala Dunia U17 memancing para penggemar dan pengamat sepak bola Malaysia menyoroti prestasi Indonesia. Adalah Datuk Jamal Nasir Ismail. Jamal mengungkapkan alasan timnas U17 Malaysia tidak bisa meraih prestasi seperti Indonesia. Ia meyakini Malaysia sejatinya tidak kekurangan pemain-pemain muda berbakat seperti Indonesia. Hanya saja, faktor yang membedakan kedua negara adalah pengalaman dan exposure di level internasional. Oleh sebab itu, Jamal menilai para pemain muda Malaysia perlu lebih banyak mengikuti pertandingan kompetitif. Menurutnya, pengalaman bertanding sangat penting guna memastikan kepercayaan diri pemain berada pada level terbaik. Namun, kenyataan yang terjadi di Malaysia saat ini justru berbanding terbalik dengan harapan Jamal. Beberapa tim besar memutuskan untuk mundur dari kompetisi Piala Belia dan Piala Presiden 2025. Ironisnya, beberapa tim besar yang punya nama baik di kompetisi akar rumput juga turut mengundurkan diri. Hal ini kemudian menjadi perhatian pengamat sepak bola asal Malaysia, Dr. Zulakbal Abdul Karim. Zulakbal menilai situasi saat ini menandakan bahwa masa depan sepak bola Malaysia berada di ambang kehancuran. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan sepak bola Malaysia itu sendiri. Ia mengatakan bahwa untuk memastikan timnas Malaysia berhasil pada level tertinggi, program pengembangan sangat penting dan harus berada di jalur yang benar. Punggawa FC Volendam yang tersedia bela skuad Garuda. Satu, Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan striker muda milik FC Volendam. Namanya pun sudah lama dikaitkan akan dinaturalisasi PSSI. Dalam wawancara dengan News Anugraha, Mauro mengaku akan menjalani proses naturalisasi pada 2025 ini. Namun nyatanya sejauh ini belum ada kabar lebih lanjut mengenai pemain berusia 20 tahun tersebut. Proses naturalisasi Zylstra kala itu ditunda karena diminta mengalah oleh PSSI yang ingin lebih dulu menaturalisasi Dion Mark dan tim Gay Pants. Kini, kedua nama tersebut sudah resmi dinaturalisasi dan tinggal menunggu pergerakan PSSI untuk Zylstra. 2. Luka Blondu. Blondu bermain sebagai bek tengah di FC Volendam. Berusia 19 tahun, Blondu turut membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda untuk musim depan. Luka yang diketahui berdarah Indonesia Belanda itu mengaku terbuka jika PSSI tertarik menaturalisasinya. Jika PSSI menghubungi saya, maka saya akan sangat terbuka untuk itu dan saya akan mempertimbangkannya. Bunyi pernyataan Blondu dikutip dari football.indonesia. 3. Kane van Ovlen. Berusia 21 tahun, Ovlen bisa dikatakan kiper yang menjanjikan. Menurut laporan dari football.indonesia, Ovlen dikenal sebagai pemain yang berkembang pesat di usia yang lebih matang. Tak heran, ia kini menjadi kiper utama FC Volendam. Kane van Ovlen saat ini sudah berkewarganegaraan Belanda. Ovlen disebut memiliki keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Langkah cerdik pelatih kiper timnas pastikan Emil Audero siap hadapi Cina.
Kurang dari 50 hari lagi, timnas Indonesia akan melakoni laga krusial melawan Cina. Manuver cerdas pun disiapkan oleh beberapa pelatih timnas Indonesia termasuk di sektor penjaga gawang. Nama Emil Audero akan menjadi calon yang menghiasi laga tersebut karena suatu hal. Sebelumnya, Garuda berambisi harus bisa mengambil poin penuh lawan tim yang kini menghuni dasar grup C tersebut agar memastikan tempat setidaknya di putaran keempat kualifikasi. Menurut informasi yang diterima, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor ditemani oleh pelatih kiper Serge Vandenberg tengah berada di Italia. Mereka mendatangi markas Palermo untuk memantau aksi Emil Audero Mulyadi yang akan menjamu Calarese di pertandingan Serie B Liga Italia pada minggu depan. Kedua asisten pelatih timnas itu memantau kemajuan Emil yang selalu jadi andalan menjaga gawang Palermo. Dua video yang diunggah di sosial Instagram milik Vandenberg memperlihatkan Emil sedang latihan bersama tim. Namun belum diketahui bagaimana dan seperti apa pertemuan Vandenberg dengan Emil. Belum ada info lanjutan apa aktivitas yang dilakukan pelatih kiper asal Belanda itu di Italia. Yang pasti Emil berpotensi debut bersama timnas Indonesia pada Juni nanti, utamanya saat melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni. Pasalnya, kiper utama tim Merah Putih Martin Paes berhalangan tampil. Pemain FC Dallas itu dipastikan absen melawan Cina karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Terkait debut itu, Emil akan bersaing dengan Hernando Ari Sutaryadi dan Nadeo Argawinata. Sejauh ini, keduanya jadi pelapis Paes dan belum tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert gelar TC di Bali demi sambut laga krusial. Detik-detik menuju jadwal padat bakal dilakoni timnas Indonesia. Patrick Kluivert beserta jajarannya pun mulai mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Menuju dua laga krusial melawan Manchester United dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun buka suara soal di mana persiapan latihan akan dilakukan. Seperti diketahui, pada bulan Mei sampai Juni 2025 bakal ada agenda besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Badan tertinggi sepak bola Asia Tenggara AFF bakal mempersiapkan tim ASEAN All-Star dalam duel lawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. AFF telah memanggil nama Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam ke dalam skuad ASEAN All-Star. Keduanya bakal jadi wakil timnas Indonesia di tim asuhan Kim Sang-sik tersebut. Sementara itu, Erick Thohir bakal memastikan komunikasi dengan tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert. Pasalnya, agenda duel ASEAN All-Star versus Manchester United bakal bertabrakan dengan jadwal timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih memiliki dua laga pamungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang. Karena itu, timnas Indonesia harus fokus penuh untuk menatap dua laga tersebut. Berhubung jadwal laga digelar setelah kompetisi di level klub musim 2024-2025 tuntas, maka ada kesempatan untuk menggelar TC lebih lama. PSSI mengisyaratkan bahwa TC Timnas Indonesia bakal digelar di Bali sebelum duel lawan Jepang dan Cina.